Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Diadrus Rizwan, Fiona Florina, Aryono Surya Marsinabang, dan Muhammad Gunawan. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, eh, yaitu mengenai tingkat kematian bulanan di Irlandia. Kami menggunakan data dari tahun 1984 sampai 2022 dan akan dimodelkan menggunakan model SARI. Next. Jadi seperti yang kami udah bilang tadi bahwa data yang kami gunakan adalah data mortality rate di Irlandia dari Januari 1984 sampai Desember 2022. Jadi tingkat kematian ini dihitungnya adalah eh, jumlah kematian di suatu bulan dibagi per 100.000 penduduk bulanan. Dan kenapa ini penting? Karena pemahaman dan prediksi akan tingkat kematian bulanan ini bisa jadi alat bantu untuk pemerintah dan juga perusahaan asuransi. Untuk pemerintah, kalau misalkan kita paham kapan si tingkat mortality-nya ini tinggi, misalkan karena penyakit bulanan kayak flu atau DBD, maka pemerintah bisa lakukan antisipasi. Misalkan siapkan fasilitas kesehatan yang lebih banyak ketika mendekati bulan-bulan itu, atau lakukan langkah preventif lainnya, misalkan vaksin, fogging untuk DBD, dan lain-lain. Kalau misalkan dalam konteks perusahaan asuransi sendiri, yang kita pakai sebenarnya prediksinya. Jadi prediksi angka kematian bulanan ke depannya itu bisa kemudian digunakan oleh asuransi untuk memperkirakan jumlah klaim yang akan mereka dapat di bulan-bulan ke depannya. Jadi mereka bisa mengelola cadangan dana mereka lebih baik. Dan kalau untuk jangka panjangnya mereka bisa uh, digunakan untuk mengembangkan produk asuransi yang lebih relevannya. Next. Jadi tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi model deret waktu yang sesuai. Ini nanti lewat ACF-ACF-nya. Memodelkan data real deret waktu dengan efek musiman. Jadi nanti model yang kami gunakan adalah Sarima, karena data deret waktu dari mortality rate ini punya efek musiman. Lalu melakukan uji diagnostik pada model untuk mengecek asumsi-asumsinya, apakah terpenuhi atau tidak. Dan yang terakhir melakukan prediksi data tingkat kematian bulanan di Irlandia. Ada sedikit teori dasar. Jadi analisis deret waktu adalah suatu tools matematis yang digunakan untuk memahami pola, tren, dan perilaku dalam data tersebut seiring berjalannya waktu. Dan dalam model yang kami gunakan, yaitu Sarima, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, stasioneritas. Jadi data yang dipakai dalam modelingnya itu harus stasioner. Kalau misalkan itu stasioner, bisa dilakukan diferensi dulu, diferensi rataan atau musiman. Lalu ada korelasi atau ketergantungan antara observasinya. Jadi observasi yang satu itu memiliki ketergantungan dengan observasi sebelum-sebelumnya, sehingga bisa dimodelkan dengan time series analysis ini. Lalu anormalitas, residualnya berdistribusi normal dengan variasi konstan sepanjang waktu atau homoskedastis, dan tidak ada autokorelasi residual atau residualnya saling bebas, karena autokorelasi bisa berarti bahwa ada informasi tambahan yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, jadi ada sedikit penjelasan mengenai Sarima PDQ, PDQS. Jadi model Sarima ini adalah pengembangan dari model Arima. Dan model Sarima ini dirancang untuk menangkap efek musiman dari data atau menangani data deret waktu dengan pola musiman. Model ini berguna untuk menganalisis dan memprediksi data yang memiliki fluktuasi periodik, misalkan curah hujan atau tingkat kematian bulanan. Nah, dia ini nanti akan ditunjukkan juga bahwa dia ini memiliki uh, efek musiman. Jadi dia berulang secara periodik, memiliki pola periodik. Jadi yang pertama ada komponen non musimannya. Jadi untuk P non kapital itu menggambarkan ya ketergantungan observasi saat ini dengan nilai-nilai sebelumnya. P non kapital diferensi itu seberapa banyak kita diferensi datanya, yang bertujuan untuk menghilangkan tren stasioner melalui diferensi. Lalu Q itu memodelkan hubungan antara observasi saat ini dan residual dari lag non musiman sebelumnya. Lalu untuk komponen musimannya,
Yang pertama ada P kapital, itu menangkap ketergantungan uh, data pada nilai musiman sebelumnya. D itu diferensi musiman, jadi menghilangkan tren musiman untuk menstabilkan data supaya jadi stasioner. Dan Q kapital ini memodelkan residual dari leg musiman sebelumnya. Dan S ini periode musimannya. Jadi kalau misalkan dalam data yang kami gunakan, kan tingkat kematian bulanan, jadi periode musimannya ini 12, tiap 12 bulan. Next. Nah, metodologinya, jadi dalam analisis deret waktu ada beberapa tahapan umum. Yang pertama ada analisis data atau EDA, Exploratory Data Analysis. Jadi di tahap ini dilakukan pengecekan kelengkapan data dan mencari beberapa statistik deskriptifnya dari data. Statistik deskriptif ini bisa berbentuk numerik atau grafik. Dan pada tahap ini juga dilakukan identifikasi pola data. Yang selanjutnya, data processing atau mempersiapkan data. Jadi di tahap ini dilakukan imputasi atau pengisian nilai. Kalau ada data yang kosong, transformasi atau diferensi sesuai kebutuhan agar menjadi stasioner nantinya, dan pembagian data menjadi data train dan data test untuk membangun dan menguji model. Lalu identifikasi model, ini adalah analisis ACF dan PACF untuk menentukan model-model yang menjadi calon untuk dianalisis lebih lanjut uh, kemudiannya. Lalu estimasi parameter, jadi di sini dari model yang sudah diidentifikasi, diestimasi parameternya, dan yang diinginkan adalah parameter yang tidak bias, konsisten, dan efisien. Dan juga jumlah parameter paling sedikit dan signifikan. Lalu uji diagnostik dari model yang sudah didapatkan untuk menguji beberapa asumsi apakah terpenuhi atau tidak, yaitu residualnya berdistribusi normal, saling bebas, dan homoskedastis atau variansinya konstan. Dan terakhir dilakukan prediksi, yaitu memprediksi nilai data di masa depan. Prediksi ini bisa berupa penaksiran selang atau titik. Dan bisa dibikin flowchart-nya seperti di bagian kanan slides. Akan masuk pada bagian alur pemodelan. Jadi hal yang pertama akan kita lakukan adalah menganalisis data. Di sini kami telah menghitung statistika deskriptif baik dari sari numerik maupun sari grafik. Dari numerik ini terlihat bahwa uh, data itu memiliki pola musiman karena kalau misalnya kita lihat dia itu ada beberapa lonjakan yang sangat terlihat. Data ini merupakan jumlah kematian bulanan berkisar dari 2000 hingga 4106 dengan sebagian data berada antara 2365 dan 2753. Kemudian rata-ratanya adalah 2588 yang mana lebih sedikit yang mana lebih tinggi sedikit daripada medianya 2496. Eh, Pada bagian kiri terlihat grafik ATF data, di mana ATF ini menunjukkan korelasi data dengan datanya pada waktu yang berbeda. Di sini terlihat bahwa ATF ini memiliki pola yang setiap kelipatannya itu log 12, yang mengindikasikan korelasi kuat antar tahun pada bulan yang sama. Kemudian pada bagian kanan terlihat bahwa datanya itu meningkat dari sekitar bulan Juni atau Juli hingga bulan Desember. Kemudian data tersebut akan menurun dari Januari hingga bulan Juni atau Juli. Kemudian pada bagian kiri terdapat grafik data per bulan, di mana hal tersebut memperkuat pernyataan bahwa data tersebut memang meningkat dari bulan Juni atau Juli hingga Desember dan mengalami penurunan dari bulan Januari hingga bulan Juni atau Juni. Kemudian pada bagian kanan terdapat grafik dari fungsi dekomposisi, di mana hasil outputnya itu ada empat. Yang pertama yaitu data asli, kemudian kedua yaitu tren, ketiga yaitu seasonal, dan keempat itu random atau fluktuasi acak.
pada grafik ketiga sangat terlihat jelas bahwa data tersebut memang membentuk pola musiman. Next. Ya, kami akan mempersiapkan data, di mana data itu akan dibagi 80% jadi data train untuk penentuan model dan 20% data test untuk validasi. Kemudian pada tahap ini, kami juga membuat sebuah base model, yaitu rataan. Base model ini dibuat supaya model yang kami pilih nanti dapat dibandingkan dengan base model tersebut. Pada base model ini, kami juga menghitung dua statistik, yaitu RMSE, itu root mean square error, yang mana nilainya itu adalah 313, dan MAPE, itu mean absolute percentage error, nilainya sekitar 9%. Kami harap model yang kami pilih nanti dapat memberikan RMSE dan MAPE yang lebih kecil. Model data akan kami uji dulu apakah data tersebut sudah stasioner atau belum. Di sini kami mengujinya menggunakan uji ADF, di mana memiliki hipotesis H0 yaitu data tidak stasioner, dan H1 yaitu data stasioner. H0 akan ditolak jika p-value kurang dari alpha. Pada kasus ini, karena p-value bernilai 0,01, yang mana lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 5%, maka H0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa data sudah stasioner. Tetapi pada grafik ATF, kami melihat bahwa data tersebut sebenarnya memiliki pola musiman. Oleh karena itu, akan dilakukan diferensiasi musiman untuk menghilangkan pola musiman tersebut. Differencing musiman, di sini kami dapat lihat grafiknya kalau bahwa grafik tersebut sudah tidak memiliki pola musiman dan lebih stasioner. Di sini setelah kami melakukan differencing, kami juga melakukan uji ADF sekali lagi, dan uji ADF tersebut menghasilkan p-value 0,01 yang mana menunjukkan bahwa data tersebut juga masih stasioner setelah kami melakukan differencing musiman. Oke, berikutnya akan melakukan identifikasi model dari grafik ACF dan PACF berdasarkan data yang sudah dilakukan diferensi musiman sebanyak 1 kali. Dapat dilihat kalau di grafik ACF-nya ini tuh terdapat cut off di lap ke-1 untuk rataannya, dan terdapat cut off di lap ke-1 juga untuk periode musimannya. Dan untuk PACF ini dari bukan musimannya dapat dilihat kalau itu tuh mulai cut off dari ke-1. Dan kalau buat musimannya ini tuh terdapat eksponensial turun dan tidak terlihat cut off yang sangat signifikan. Jadi akhirnya kelompok kami menyimpulkan ada 6 model yang akan yang akan diuji untuk parameternya. Yang pertama ada Sarima 201 dengan sesional 12, terus ada Sarima 201 12, terus yang ketiga ada Sarima 201 terus yang keempat ada Sarima 101 yang kelima ada Sarima 001 dan yang keenam ada Sarima 100 Oke, berikutnya untuk menentukan model mana yang terbaik, di sini kita ngelakuin ada 2 prinsip yang akan dilakuin. Yang pertama ada dilihat dari nilai AIC-nya, dan yang kedua kita bakal pakai prinsip parsimoni, yaitu model sesederhana mungkin namun tetap akurat. Selain itu juga kita mempertimbangkan model lain, yaitu menggunakan kode di RStudio menggunakan model auto, yaitu mendapatkan Sarima 002 011 12. Nah, berdasarkan nilai AIC-nya ini dapat dilihat kalau untuk model Sarima 002 011 yaitu model auto memiliki AIC yang paling kecil yaitu 4.705. Tapi dapat dilihat juga nih kalau di model 4 dan model 6 yaitu Sarima 100 011 dan Sarima 101 011 menunjukkan nilai AIC yang tidak begitu jauh gitu berdasarkan nilai AIC yang terkecil. Oleh karena itu, kita juga bakal ngelakuin uji lebih lanjut lagi untuk menentukan model mana yang terbaik.
Oke, berikutnya karena kita tadi mendapatkan tiga model dengan nilai AI cetak kecil, kita melakukan signifikansi estimasi parameter, yang mana kita ingin melihat parameter dari masing-masing model mana saja yang paling signifikan. Untuk yang pertama ada model Sarima 101, yaitu pada Art Studio-nya menggunakan mod 4. Dan didapat nih kalau ada salah satu parameter yang tidak signifikan karena mendapatkan p-value sebesar 0,0893 yang berarti model ini masih kurang optimal karena terdapat satu parameter yang kurang signifikan. Terus berikutnya untuk Sarima 002011 parameter MA2-nya signifikan. Ini dapat dilihat di yang QF test model auto, tetapi signifikannya pada taraf alfa 0,01 sampai 0,05. Terus berikutnya ada Sarima 100,01112 yang mana semua parameter dari AR1 dan SMA1 sangat signifikan, yaitu dengan p-value-nya 2,2 dikali 10 pangkat 16 menunjukkan kontribusi yang kuat terhadap model. Terus juga berdasarkan prinsip parsimoni dan signifikasi parameter, akhirnya kelompok kami menyimpulkan ingin menggunakan model Sarima 100,01112 sebagai model terbaik untuk melakukan forecasting. Oke, berikutnya juga kita melakukan signifikansi estimasi parameter dengan memeriksa RMSE dan MAPE untuk model Sarima 100,01112 yang dibandingkan dengan base model. Dan didapat kalau nilai RMSE dan MAPE dari Sarima 100,01112 ini lebih kecil dibandingkan base model, sehingga model ini dibilang baik untuk melakukan forecasting. Oke, berikutnya setelah kita mendapatkan modelnya, kita akan melakukan uji diagnostik, yang mana pertama akan ada uji Liung Box dulu. Dan pada RStudio didapat kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, yang berarti data sudah saling bebas. Terus juga dapat dilihat dari output R, yang pertama ada grafik yang menunjukkan variansi. Dapat dilihat bahwa variansinya dapat dikatakan homoskedastis atau konstan. Terus pada grafik yang kedua dapat dilihat ini itu menunjukkan adanya autokorelasi antar residual, dan dapat dilihat kalau tidak begitu terlihat bahwa ada autokorelasi yang signifikan untuk masing-masing residualnya. Lalu juga asumsi berikutnya adalah residual harus berdistribusi normal, dan berdasarkan grafik yang terdapat pada gambar dapat dilihat kalau residualnya cukup berdistribusi normal. Oke, selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas yang kami gunakan ada dua, yaitu Anderson-Darling dan juga Shapiro-Wilk. Ya, di mana hadolnya itu yang kami gunakan adalah residu berdistribusi normal dan H1-nya itu residu tidak berdistribusi normal. Dari hasil ujinya didapatkan uji Anderson-Darling yaitu 2,2 kali 10 pangkat minus 16 dan uji Shapiro-Wilk yaitu 1,53 kali 10 pangkat minus 14. Dari kedua uji ini, di mana didapatkan p-value-nya itu lebih kecil dari alfa atau taraf signifikansi yaitu 0,05. Artinya residunya itu tidak berdistribusi normal. Meskipun uji statistik menolak normalitas, secara visual melalui histogram, distribusi residual tampak cukup simetris dan mendekati normal. Lanjut. Selanjutnya adalah forecasting. Sebelum melakukan forecasting, performa model Sarima 100 dan 011 dengan lag 12 divalidasi dengan menggunakan data trend dengan metrik MAPE dan ME. Hasilnya diperoleh MAPE dari data trend yaitu 9,34 dan ME dari data trend yaitu minus 270,18. Sebagai perbandingannya, data tes pada model ini menunjukkan MAPE 3,92 dan ME-nya itu minus 20,30. Hal ini menunjukkan bahwa MAPE 3,92 yaitu eh, sangat kecil dan ini bisa menunjukkan bahwa data yang kita gunakan sudah rata-rata kesalahan relatifnya itu udah
lebih kecil dibandingkan data trainingnya. Artinya data yang kita gunakan itu sudah baik. Lanjut, mohon maaf, model maksudnya. Lanjut, kemudian ada forecasting. Dari gambar di atas, dapatkan plotnya itu, plot datanya itu menggambarkan selang dari forecasting atau perkiraan data selanjutnya. Dan yang eh, data yang di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa forecasting atau perkiraan dari data untuk untuk titik. Selanjutnya adalah lanjut. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, model dari waktu Sarima 100 dan 011 dengan leg 12 berhasil diidentifikasi dan diterapkan untuk model data tingkat kematian bulanan di Irlandia yang memiliki efek musiman. Model yang terpilih memiliki persamaan YT sama dengan YT minus YT YT T-12 ditambah 0,4607 YT min 1 dikurang 0,4607 YT minus 13 ditambah dengan ET dikurang 0,7994 ET minus 12. Setelah data distasionerkan dan model ditentukan berdasarkan kriteria AIC, signifikansi parameter, serta prinsip parsimoni, uji diagnostik menunjukkan model ini cukup memadai. Artinya model ini kemudian berhasil melakukan prediksi tingkat kematian bulanan dan akurasi yang baik. Dapat ditunjukkan oleh MAPE dan ME yang kecil dibandingkan base model serta efektif dalam menangkap pola musiman data. Lanjut. Oke, sekianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.